Tes, cek sound 1 2 3. Tes, suara jelas nggak? Ada nggak suara saya? Dengar, Pak. Oke. Bentar. Hari ini kita masih bahas itu apa source code yang kemarin saya kirim tuh, kita bahas, takutnya ada yang nggak paham. Biar punya pegangan. Mulai dari mana ya? Yang mau apa namanya, yang mau sih, yang belum nyiapin alatnya, siapin dulu. Sambil berjalan aja ya. Kelihatan nggak sharing screen-nya? Kelihatan, Pak. Nah, coba dilihat. Dilihat. Menurut yang ada di layar ini algoritma untuk apa nih?
Coba ada yang tahu ini algoritma untuk apa? Menentukan nilai kan, Pak? Menentukan nilai. Maksudnya gimana tuh menentukan nilai itu? Ayo. Jadi kalau nilai kurang dari 45 itu dia mendapat nilai C. Ya, betul. Tapi kurang tepat. Jadi bukan menentukan nilai kalau ini. Di tepat itu udah ada ini judulnya ini. Itu konversi nilai ke huruf dengan ketentuan yang sudah ditentukan langsung ini mas. Jadi ini kan algoritma konversi nilai angka ke huruf. Nah, kalau lihat dari sini nih. Ini kan judul. Ini kan apa namanya? Yang namanya penulisan algoritma itu kan ada 3 cara ya. Bisa pakai ada yang namanya algoritma deskriptif, ya kan, ada yang pseudocode, ada yang menggunakan flowchart, gitu kan. Nah kalau ini termasuk ke dalam algoritma apa coba? Itu masuk ke dalam algoritma pseudocode ya, karena dia sudah mendekati ke dalam bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa pemrograman gitu. Ini kan udah ada read nama, read name, read nilai gitu. Itu udah hampir mendekati ke dalam bahasa pemrograman, tapi bukan. Jadi diingat-ingat lagi tuh pelajaran-pelajarannya. Kemarin kita bahasnya flowchart. Nah ini biar menolak lupa. Nah ini adalah algoritma. Tipenya jenisnya algoritma apa tadi? Algoritma pseudocode. Ya. Yang mana yang ada di layar ini adalah untuk mengkonversikan nilai angka ke huruf. Nah, ini dia menggunakan selection. Karena ada 3 ya, ada selection, ada repetition ya. Nah, ini yang pakai selection nih. Selection itu dia cirinya itu menggunakan perbandingan fungsi jika, if. Ini kan udah jelas nih bahwa kondisinya kalau misalkan yang apa namanya angkanya kurang dari 45 dia akan mendapatkan grade E. Sedangkan untuk yang grade D itu antara lebih dari sama dengan 45 sampai kurang dari 60. Berarti mulai dari 45 sampai 59, nah itu nilainya D. Untuk yang nilainya C itu mulai dari 60 sampai 69 karena kurang dari 70. Terus ini ada yang grade B itu mulai dari 70 hingga 79. Nah, selain itu nilainya A. Nah, ini bahasa selain itu di sini berarti kan yang bukan apa namanya tertera di sebelumnya ya, logika sebelumnya itu kan mulai dari kurang dari 45. Nah ini berarti yang minus juga ini bisa masuk ke grade E, tapi minus gak akan mungkin. Nah jadi ini butuh pembatasan nilainya, itu berarti antara rentangnya itu harus kita batasi antara 0 sampai 100 gitu. Jadi masih belum apa namanya ini mah algoritma itu pasti intinya ya. Kalau misalkan kita translasikan ke dalam pemrograman kan simple banget nih. Kalau untuk yang ini sangat mudah sekali. Pertama di sini bagian deklarasinya. Nah ini udah ada nih di atasnya nih bagian deklarasi. Nama dan NIM itu bentuknya string. Nama dan NIM bentuknya string. Kemudian kita butuh satu lagi variabel ya namanya nilai. Nilai itu dia tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini kita tulis read nama. Read nama berarti kita tampilkan
dulu lah di output monitor menggunakan perintah write. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel nama. Tempongnya juga sama dan nilai. Ini nilai. Nama, min, dan nilai. Nah, lalu di sini jika nilainya kurang dari 45, maka grade sama dengan nah ini kebetulan hampir sama ini antara apa namanya penulisan algoritmanya nih pseudocode-nya dengan bahasa Pascal ini hampir sama ini. Lebih dari 45 dan nilai kurang dari 60 dan grade-nya adalah nilai lebih dari sama dengan 60. Kalau logikanya dalam Pascal, ya dalam Pascal kalau logikanya hanya satu baris, ini kan hanya satu logika nih yang kita masukkan. Itu nggak usah pakai titik koma ujungnya, nanti aja sekalian. Nilai lebih dari sama dengan 70. Nah, titik koma. Kemudian kita tulis, kita kasih pembatas. Nah, ini ln di belakang write ada ln, di belakang read ada ln. Ln ini dia untuk mengganti baris ya. Untuk mengganti baris. Jadi setelah ditulis apa namanya, setelah dieksekusi itu akan diganti barisnya. Write nama adalah nama nilai. Oke, selesai. Nah, ini kalau saya eksekusi error nggak? Coba dilihat. Dari algoritma, kemudian kita translasikan ke dalam bahasa pemrograman. Ini saya translasikan dengan apa adanya ya, tanpa ada penambahan. Paling sih penambahan ini cuma penambahan untuk outputan aja nih, biar nggak pusing pas pengisiannya. Nah ini kira-kira berhasil nggak? Ada yang error atau berhasil? Ada yang error, Pak. Errornya di mana? Di bagian bawah. Bagian bawah di atas N. Bagian bawah di atas N ini. Kenapa Ya. ini errornya? Kurang return-nya, Pak. Return-nya. Oh, kurang redlen, yakin. Ya. Itu. Nah, ini udah saya tambahin redlen nih, berarti udah nggak error gitu. Coba, Pak. Coba. Trial and error. Nah, apa coba? Kenapa ini? Merah. Nggak ada variabelnya, Pak. Nah, itu yang paling mendasar, ya. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, yang salah yang nulis algoritma atau yang ngoding kira-kira. Ini yang nulis algoritma ini Pak. kurang lengkap. Iya, yang nulis algoritmanya kurang lengkap. Jadi kadang kalau misalkan pengalaman saya, itu kita kalau misalkan nulis algoritma tanpa ngoding, ya, itu sulit. Sulitnya tuh kita nggak bisa ngecek ada yang
kurang atau belum gitu loh. Ada yang salah atau enggak. Nah, itu sulit banget. Kalau misalnya kita benar-benar murni bikin algoritma gitu loh. Bagi yang kayak gini itu kadang pasti ada yang kelupaan. Nah, kayak gini, grade ternyata di sini, ya kan? Grade ini dia belum masuk. Identifier ini dia belum dikenali apa ini grade gitu loh. Nah, maka harus kita masukkan ke dalam variabel dulu. Ya, grade. Nah, grade juga ini kan hanya satu karakter ya, jangan masukin ke string deh. Kita masukinnya ke tipe datanya char, satu karakter. Karena dia hanya satu, isinya A, B, C, D, atau E, maka tipe datanya yang kita pilih adalah karakter. Jangan string, kalau string terlalu boros. Kenapa? Karena dia kan makan memori lebih besar dibandingkan dengan karakter. Kalau misalnya kita masukin ke sini, ya berarti ada 3 buah variabel dengan tipe data string. Dikali 255 memori alamat yang harus disimpan. Nah. Ini masih salah. Oh iya, jangan lupa. Ini salahnya tuh di sini. Grade-nya titik 2 sama dengan, bukan cuma sama dengan. Kalau di Pascal itu untuk assignment operator, untuk operator pengerjaan itu menggunakan titik 2. Tapi kalau misalkan nggak pakai titik 2, itu sama halnya kayak operan operator. Jadi dia itu perbandingan nanti larinya. Kayak gini, nilai lebih dari sama dengan atau nilai sama dengan 70. Nah, ini tuh operan. Nah, kalau di run baru nggak ada error. Jadi tadi kekurangan variabel. Variabelnya adalah grade. Nah, yang pertama di sini ada output ya. Output nama, tulis namanya siapa, misalkan Budi, name-nya 1121 0401. Nilainya misalkan 73. Nah, masuk kemana 73? Nah, kita selaku seorang programmer yang buat yang membuat program, ini kita harus tahu nilai dari pada saat mengetes ya, pada saat mengetes program kita harus tahu dulu keluarannya itu akan jadi seperti apa untuk mengecek apakah program yang kita buat itu sudah betul atau belum. Biasanya dari keluaran tanpa kita melihat isinya. Itu disebut itu metode black box kayak gitu. 73. Nah, ini 70 kurang dari 80. Nah, berarti masuknya ke sini ya. Grade B ini harusnya. Coba kita enter. Nah, di mana salahnya itu? Munculnya malah nilai, bukan muncul grade. Coba tes lagi. Nih, nama Budi, NIM-nya 111041, nilai 73. Ketika kita eksekusi, kenapa munculnya nilai di sini? 73 bukan huruf. Di mana salahnya? Di yang bawah kayaknya Pak, yang habis return nilai itu. Nah, ini pemanggilan. Betul. Jadi pada saat pemanggilan. Nah, pemanggilannya kita salah manggil identifier, harusnya yang telah dikonversi ya. Ini grade harusnya. Coba kita ulangi saran lagi. Nah, sip. Nama Budi 11210401. Nilainya 73. Yang keluar B. Nah, yang keluar B. Itu sudah benar. Nah, ini tadi nih ya, begitu belum ada grade. Ya. Pada saat grade belum kita masukkan, identifier grade belum kita masukkan di deklarasi variabel, pada saat kita run, program tidak akan berjalan dan dia menampilkan error. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dikarenakan ada dua istilah, ada dua metode dalam pemrograman. Itu ada yang disebut dengan compiler, ada yang disebut dengan interpreter. Itu udah pernah saya bahas ini. Compiler dan ada interpreter. Nah, untuk bahasa Pascal itu termasuk ke dalam compiler. Pascal ini dia menggunakan compiler metodenya untuk membuat
untuk membuat exe-nya itu ya, untuk membuat executable-nya itu dia menggunakan compiler, bukan menggunakan interpreter. Perbedaannya apa? Compiler itu dia tidak akan dieksekusi ya kalau masih ada error. Jadi dia akan ngecek dulu keseluruhan struktur, keseluruhan sintaks, ya keseluruhan sintaks yang ditulis oleh programmer dia akan dicek dulu mulai dari awal, mulai dari sini program sampai ke baris paling bawah sampai ke end. Jadi cek satu persatu baris per barisnya. Dia akan cek apakah ada yang error atau tidak. Nah, ternyata pada saat kita cek ya dengan apa namanya compile, ya di sini ada compile. Pada saat kita compile, ternyata dia ada error. Dengan compile project ini error nih. Error identifier not found grade. Nah, dia nemuin error di sini. Pada saat baris pertama oke, kemudian baris kedua oke, terus oke sampai ke sini masih oke, masuk ke blok program utama ini masih oke, masih oke. Nah ketika sampai sini baris ke 11 nah, dia muncul error. Errornya apa? Ya tinggal kita lihat di sini di helpernya, di message-nya. Di sini muncul tuh error message-nya adalah ternyata ada identifier yang belum dikenal, yaitu identifier grade. Nah dia berhenti di sini, dia berhenti di sini. Itu. Nah itu compiler. Kalau misalnya interpreter itu dia akan ngecek pada saat program dijalankan. Gitu. Kalau compiler kan dia akan dicek dulu semuanya. Kalau misalnya nggak ada error, baru program dijalankan. Kalau interpreter kebalikannya. Jadi program dijalankan dulu, begitu baru dia cek baris per barisnya. Kalau interpreter itu nanti ini muncul nih. Dia nggak akan error, muncul ya dieksekusi aplikasinya. Jadi programnya dieksekusi, muncul. Tunggu. Nah ini masih muncul nih, nama masih muncul karena ini nggak error. Kita tulis. Nim juga masih muncul karena nggak error. Kita tulis. Nimnya Budi, harusnya nilai carilah. Nah kemudian nilai juga masih muncul. Nah begitu di enter di sini nih, begitu di enter, nah ini tuh dia berhenti harusnya di sini. Sebelum ada garis ini muncul error di sini, berhenti dia dengan menampilkan pesan kesalahan. Nah itu interpreter. Jadi begitu ketemu yang error dia nggak akan melanjutkan eksekusi program yang di bawahnya, baris kode yang di bawahnya. Nah biasanya yang menggunakan interpreter itu Python, bahasa Python tuh dia pakai interpreter. Tapi untuk Pascal, C++, dia itu pakainya compiler dia. Jadi dicek dulu semuanya, setelah dicek baru dieksekusi, di deploy. Di situ. Udah pada pakai Python, udah nyobain belum Python? Bahkan udah ada yang dapat mata kuliah Python ada ya. Di bahas apa namanya berbasis event kalau nggak salah. Kalau nggak Pak, berbasis di objek. makul sebelah. Nah, ya itulah pokoknya. Jadi meskipun ada kode yang error yang kita salah kepleset ngetik itu biasanya tetap eksekusi, tapi begitu pas di baris yang kepleset tadi baru muncul error. Oke, kita lanjut. Ya, diingat compiler, interpreter, kemudian untuk proses pembuatan programnya. Nah, sekarang coba kita buat ini kan dari apa namanya? Dari algoritma jenisnya apa? Jenisnya algoritma ini pseudocode ya. Coba kita buat ke flowchart. Kalau saya biasanya pakai Visio, Microsoft Office Visio biasanya untuk bikin desain-desain untuk dokumentasi apa namanya algoritma atau dokumentasi rancangan sistem biasanya saya pakai Visio. Desain tabel segala macam pakai ini biasanya. Nah, ini bikin database model nih. Nanti ada di semester 2 tuh yang basis data. Nah, coba kita lihat tadi mana ini ya. Oke. Pertama pasti di sini start dulu. Bentar, saya ngambil mouse dulu. Ya, enak.
Udah pada makan belum? Lemes amat kayaknya. Tunggu beduk, Pak. Belum beduk. Mantap banget puasa terus. Nah, oke. Ih, masuk ke meter. Port USB ngaco. Nah, yang pertama kan kita start dulu ya. Kita buka Terminator. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Versi trial nggak bisa dipakai. Harus pakai jamu dulu. Mau nggak mau pakai ini aja, pakai Word. Nah, nanti buat di UASnya soalnya ini ada nih konversi, kemudian modifikasi algoritma, ada itu nanti muncul. Terus analisa algoritma nanti ada, sama bikin algoritma pasti. Oke, ini pertama kita masukin dulu, mulai oh ini dia Terminatornya. Ya di sini pertama mulai susah nih kalau nggak pakai whiteboard, lebih enak nulis langsung, lama jadi ngambil waktu. Begitu kita masukin apa dulu nih, setelah start kita deklarasikan variabelnya ya, deklarasikan variabelnya. Nama, kemudian nilai, grade, jadi 4. Nama, nilai, dan grade ada 4 di sini. Oke, terus udah gitu user harus input ya. Ini harus input apa aja di sini? Input nama, terus name dan nilai. 3 ya. Lihat di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Read nama, read name, sama read nilai. Setelah input, mulai ke proses selection. Ini nilai kurang dari 45 gitu kan ya, nilai kurang dari 45. Nilai kurang dari 45 itu di bawahnya ini nilainya lebih dari sama dengan 45 dan kurang dari 60.
60 kurang dari 70. Dari 70 sampai ke 80. Selain itu A. Nah, di sini muncul outputnya kalau kurang dari 45 kita itu ya. Di sini tidak. Di sini tidak, di sini tidak. Benar nggak kayak gini? Coba dilihat, benar nggak kayak gini? Ini harusnya proses ya. Harusnya proses ini. Nah, Itu bracket atau grade sama dengan E. Ini tinggal di bawah cetak grade. Ini sama ini. Ini sama kayak gini. Juga sama kayak gini. Ini E, ini B, ini C, begitu ini B, ini B. Nah, terus buat yang A-nya gimana? Buat nulis grade A gimana? Ini kalau kurang dari 45, grade-nya E. Ya kan? Ini kalau iya, kurang dari 45, grade-nya E. Kalau enggak, ya kita cari lagi grade yang lain. Nilai yang lain. Nah, ini kalau misalnya untuk yang grade-nya A, munculinnya di mana nih? Bikinnya. Ini bikinnya di bawahnya di sini ya. sendiri, Pak? Ini harusnya nih. Nah, begini harusnya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 45, ya kalau misalkan ternyata bukan, masuk ke logika berikutnya. Ternyata bukan lagi, masuk ke logika berikutnya. Salah lagi, masuk lagi ke yang berikutnya. Nah, ini kalau salah lagi, ya udah cetak A. Gitu. Jadi ini penulisannya seperti ini. Kalau untuk apa namanya, kalau kita ngelihat dari algoritma yang sudah ada ya di sini dari pseudocode-nya, dia bentuknya kayak gini, flowchart-nya.
Jadi kalau misalkan ternyata tidak, ya udah cetaknya berarti A gitu. Nah, terus udah ini gimana? Nah, ini kita tinggal bikin perintah untuk keluar. Nah, di sini bisa ke pinggirnya, di sini. Ya, begitu kita bikin di sini. Ini baru kita print nama, name, dan grade. Nama, name, dan grade. Setelah dicetak baru di end. Baru dia bikin ini bentuknya gitu. Jelas ya, atau ada yang mau didiskusikan, tanyakan, oh mangga. Nah, capek benerinnya tapi kayak gini. Jadi bahasa selain dari itu, kalau misalkan di apa namanya ini else, di sini else, selain dari ini, kalau misalkan kita bentuk ke dalam flowchartnya bentuknya seperti ini. T ini tidak, Y ini ya. Ini kadang keliru ini. Apa namanya? Ada yang menggunakan istilah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi harus ini ya, harus konsisten ya dalam menulis itu. Kalau misalnya kita mau pakai bahasa Inggris ntar semua ke bawahnya tuh. Kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia semuanya. Khawatirnya ntar ada salah persepsi. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris, T ini kan artinya dia true definisinya. True itu berarti kan betul. Sedangkan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, T itu di sini itu tidak. Gitu. Jadi ntar kalau misalnya mau kasih keterangan di bumi nggak masalah. Gitu. Simpel ya. Ini bentuknya. Nah ini kalau ini algoritma apa ini? Ini dia algoritma untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, ini hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Cuman bedanya ini hanya menampilkan lulus dan tidak lulus bersama. Nah, kalau ini untuk mencari bilangan terbesar. Nah, algoritma yang ini itu bisa dikembangkan ke soal yang kemarin. Pertemuan berapa itu lupa saya. Yang kemarin mencari bilangan bukan yang ini, udah saya cari dulu. Bukan yang ini juga. Nah ini nih untuk mencari bilangan maksimal ataupun minimum ya. Kalau ini kan hanya untuk mencari bilangan terbesar. Kalau di sini untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan terbesar dan terkecil. Nah ini bisa bentuknya menggunakan seperti ini algoritmanya, cuman nanti ada pengembangan kalau misalnya bentuknya itu berupa deret. Kalau ini kan dia hanya 2 buah bilangan, ya kan, dari A dan B. Kemudian C-nya itu adalah dari 3 buah bilangan ya. Mencari bilangan dari 3 buah bilangan yang dimasukkan. Sedangkan kalau ini input apa namanya direct bilangannya itu ditentukan oleh user. Kalau ini kan udah langsung
apa namanya sudah langsung di embed gitu loh, sudah langsung di embed. Jadi di hardcode hanya ada 3 buah bilangan yang dimasukkan. Dan kalau yang bentuknya seperti ini, soal ini itu lebih dari 3 atau bisa 5, bisa 10, bisa 100 tergantung dari banyaknya isian user bilangannya. Nah, ini belum kita coba bikin algoritmanya, tapi udah pernah ya kalian ya. Kemarin kan kita tesnya itu kan hanya soalnya aja nih. Mana ya, coba saya buka. Open latihan soal yang pertemuan 8 itu, ini dia max min deret. Nah, ini dia max min deret. Open project. Nah, ini max min project. Tuh, lihat. Ini untuk mencari bilangan terbesar. If max kurang dari bil. Lihat di sini di algoritma pseudocode. Mencari bilangan terbesar tuh. Max kurang dari B. Ya kan? Sama kan tuh. Max kurang dari bil. Max kurang dari B. Max itu adalah A. Nah, sedangkan kalau di sini max itu adalah bilangan yang pertama. A itu kan bilangan pertama di sini kan, A, B, C. Sedangkan kalau di sini kan kita menggunakan array di sini. Bilangan yang pertama. Posisi yang dari bilangan yang pertama. Itu sama aja, nggak ada bedanya. Cuma ini pengembangan. Jadi semua dasar-dasar yang udah dikasih itu dipelajari lagi, benar-benar diperkuat basicnya, biar nanti ada pengembangan ke depannya ya cuma tinggal ngambil-ngambil aja. Sebenarnya yang namanya dulu pernah ada yang nanya sama saya, kalau programmer tuh hebat ya katanya. Kan ada teman saya yang ngeliat tuh pas saya ngoding, wih itu lu hafal semua kodenya. Saya bilang nggak hafal lah gitu kan. Jadi sebenarnya seorang programmer tuh, saya pernah dapat tips dulu dari apa namanya, dari siapa ya, lupa saya namanya, di forum. Katanya ya kalau misalkan pertama ya pas waktu awal-awal kuliah, kalau misalkan jadi seorang programmer tuh sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu. Yang penting kita sering latihan, kita udah pernah coba, ada tutorial ya kita coba, kita masukin semua, kita ikutin dari awal sampai akhir, nggak ada yang dirubah. Jadi benar-benar kita ikutin plek kayak copy paste kayak gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu pun sebenarnya kita sudah belajar gitu loh, sudah belajar. Cuma tinggal pengembangan. Nah, terus pada saat kita membutuhkan algoritma yang ternyata membutuhkan algoritma yang ternyata kita pernah buat, itu kita ingat, minimal kita ingat nyimpennya di mana gitu loh, nyimpen latihan yang pernah kita pakai itu di mana. Soalnya kalau misalkan orang cuma ngeliatin doang tanpa kita ngerjain, kita praktekin, kita tulis, ya, kita coba praktekkan, itu nggak akan kesimpan di memori, biasanya nggak akan kesimpan. Tapi kalau misalkan kita langsung praktekin, ya makanya udah, meskipun kita sama ngerjain ya copy paste, tapi jangan copy paste Ctrl C Ctrl V, jangan, ketik gitu loh, ketik. Meskipun sama, semua nggak ada modifikasi nggak masalah, yang penting kita udah pernah nyoba, kemudian kita simpen. Nah, kita simpennya pasti kita ingat di mana nyimpennya, itu alamatnya di mana, apakah di dokumen, apakah di C, apakah di D gitu kan, ataukah di dev mana gitu kan. Kalau misalnya di Linux di folder mana, jadi home gitu, atau di mana, pasti kita ingat gitu loh. Begitu kita butuh lagi ya algoritma yang pernah kita buat, kita tahu, oh iya dulu pernah bikin letaknya di sini, ya tinggal kita cari gitu. Ya, saya kemarin misalkan saya dapat project buat bikin sistem antrian di rumah sakit gitu kan. Dulu saya pernah tuh bikin untuk memanggil suara, ya, untuk bikin suara, di-compile suara yang ada digabung, nah di mana itu kan saya nggak ingat tuh logikanya, algoritmanya saya nggak ingat, kodenya saya nggak ingat, tapi saya tahu saya pernah bikin dan saya pernah nyimpennya ada nih alamatnya, adanya di sini di tempat folder tempat penyimpanan latihan-latihan saya. Ya tinggal dibuka, ya ada tuh, ya udah tinggal copy paste di situ, tinggal kita modifikasi dikit-dikit gitu. Yang penting kita pernah bikin aja. Kalau udah pernah bikin ya tinggal kita modifikasi aja gitu. Yang penting kita paham nanti.
tahap berikutnya tinggal memahami doang, modifikasi dikit-dikit gitu. Nah ini coba ya apa namanya nih, besok kan minggu depan hari Rabu itu kan pertemuan terakhir, ada satu materi yang belum disampaikan. Nanti di minggu depan insya Allah akan disampaikan materi yang terakhir tentang grad. Nah untuk tugas terakhirnya itu kan kemarin kan kalau saya hitung kan tugasnya kan baru 3 ya, baru 3 yang saya kasih. Ini untuk tugas terakhir nih, untuk tugas terakhir ini aja saya mau apa namanya, coba kalian buat latihan apa dari soal ini pertemuan 9 ya, pertemuan 9 kan ada latihan soalnya nih. Ini nanti ini saya jadikan tugas untuk masuk ke nilai UAS nanti, ke nilai rekapan. Ini dibuat apa yang dibuat itu adalah algoritmanya ya. Kalau misalkan kalian mau lihat logika yang punya saya ya tinggal dilihat aja dari apa namanya source code yang udah saya share tuh kemarin di grup, tinggal dicek, dilihat dari sini gitu loh. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kalian punya pemikiran sendiri, logika sendiri gitu ya, cara penyelesaian masalahnya silahkan. Ada yang mau pakai misalkan mau pakai stack atau mau pakai konsep apa namanya konsep stack ya bebas. Ada yang mau pakai bentuknya array kayak gini tuh kayak punya saya terserah, bebas. Yang penting kan tiap orang kan punya pikiran masing-masing gitu loh, jangan mungkin sama identik 100%. Nah kalian buat algoritma, tapi algoritmanya itu yang dibentuk dalam 2 jenis. Yang pertama dalam pseudocode, yang kedua dalam flowchart. Nah antara pseudocode dengan flowchart, ingat jangan sampai ada perbedaan ya, jangan sampai ada miss. Mulai dari apa namanya, entah itu deklarasi variabelnya, kalau misalkan di apa namanya di pseudocode mah deklarasi variabelnya ada 3, tapi pas di flowchart deklarasi variabelnya ada 2. Itu jangan sampai kayak gitu ya, nanti saya cek itu semua. Oke, jadi tugas terakhir di semester 1 ya untuk mata kuliah logika dan teknik pemrograman, tugas terakhirnya adalah kalian buat algoritma ya, buat algoritma, yaitu algoritma dalam 2 bentuk, yaitu tulis buat algoritma dalam 2 jenis pseudocode dan jelas ya. Kirimnya ke email, subjeknya tugas 4 ini, kirimnya ke email saya sampai Kamis depan ya, batasnya ini tugas terakhir. Jelas ya? Jelas Pak. Oke deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kamis Pak ya terakhir Pak ya. Ya, ini tugas terakhir ini. Jadi minggu depan nggak akan ada tugas lagi. So, kalian bisa fokus buat bikin proyek akhir. Atau ada yang mau ditanyakan mengenai proyek akhirnya? Sekarang kita mau kesulitan di mana gitu, so bebas, nggak boleh. Sebelum kita tutup. Ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Iya Pak, Cukup, ada nggak ditanyakan lagi. Pak, ada yang untuk proyeknya kan bebas Pak? Kenapa? Proyek Bebas, proyeknya bebas. Jadi kalau masih berkaitan hitungan Jadi, itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini perorangan ya, proyeknya perorangan loh, bukan kelompok. Kalau kemarin kan masih kelompok tuh, yang sebelum kita UTS yang dipresentasikan, itu kan masih kelompok, ya kan? Kalau sekarang perorangan, untuk kelas ini perorangan proyeknya.
Tapi kalian bikin formatnya sama seperti sebelum UTS kemarin ya, bikin formatnya itu, format pengerjaan tugasnya. Jadi studi kasus, ada apa namanya, ada masalahnya apa, kemudian cara penyelesaian masalahnya, terus deklarasi variabelnya apa aja yang dibutuhkan, kayak gitu. Sampai ke algoritmanya. Gitu. Algoritmanya mau kalian pakai pseudocode bangga, mau pakai flowchart juga gak masalah gitu. Bebas pilih salah satu atau mau dua-duanya ditulis gitu. Saking waktu luangnya banyak, bebas juga silakan. Begitu buat apa namanya nambah nilai, bikin programnya. Programnya ya harus sesuai dengan algoritma yang ada. Nanti ada nilai plus. Gitu. Lumayan aja ngatur-ngatur. Oke, ada pertanyaan lain? Programnya bebas, mau pakai apa aja, terserah. Cukup, nggak ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Pertanyaan selanjutnya nyusul Pak di Telegram, Pak. Oke. Emang yakin ada pertanyaan? Nggak bakal. Ya udah, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan hari ini ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, yo. Yo, yo.